lagi jadinya sekarang bikin begini di mobil ya, nggak di WC lagi. Soalnya di WC gue juga jarang bikin lagi gara-gara bukan jarang, udah berapa sebulan lebih nggak bikin gara-gara ya sering dipakai. Maksudnya itu kan WC di dalam kamar ya, jadi sering dipakai sama anak gue, sering sekolah sih. Jadi kalau gue bikin beginian waktunya suka nggak ketemu. Jadi ya mumpung lagi di mobil dan ke kantor ya sekalian bikin vlog inilah, menuangkan pikiran-pikiran yang ada di kepala atas apa yang terjadi berapa minggu terakhir ini ya. Yang menarik soal covid lagi dulu deh, bahwa covid kita itu kemarin udah turun ke 2.600 ya, sempat turun ke 2.000 berapa gitu, terus naik lagi ke 3.000, sekarang di 2.000-an lagi. Cukup salut sih dengan upaya pemerintah untuk menekan nih. Gue nggak ngerti apa yang terjadi, tapi kondisinya seperti itu. Jadi dengan jumlah yang terinfeksi makin kecil, terus jumlah yang positif makin sedikit, yang sembuh makin banyak. Apa karena memang sudah bagus? Karena memang agak sedikit aneh sih, rakyat makin rame ya, masyarakat makin rame, aktivitas makin rame, jalanan makin macet, apalagi nggak ada ganjil genap gitu kan. Jadi walaupun kantor nggak semua juga buka normal, bener-bener normal kayak dulu. Kayak kantor gue juga kan masih melakukan shift-shiftan gitu ya. Nah jadi ya cukup salut lah dengan pemerintah untuk menekan perkembangan covid ini. Yang kedua yang menarik, sebenarnya agak malas ngebahas soal Macron ya, tapi apa ya bilangnya ya, gue prinsipnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bahwa ucapannya Macron mungkin kurang tepat. Dan yang gue suka itu adalah Pak Jokowi juga mengutuk pelaku pembunuhan tersebut, itu pembunuhan sadis tersebut. Ya kenapa gue baru ngomong ini sekarang ya, karena gue baru bisa bikin video ini sekarang gitu. Tapi gue beberapa hal yang menarik yang gue dapat dari gue bukan karena gue non muslim ya, tapi kalau kita nonton Cokro TV gitu ya, webinarnya dia berapa hari yang lalu tentang insiden ini gitu ya, dari beberapa cendekiawan muslim Indonesia yang ada dua orang tuh yang ada di Perancis sana. Mereka justru mengatakan, dan bukan cuma mereka ya, Dewan Masjid Perancis pun mengatakan bahwa mereka mendukung Macron dalam hal ini gitu. Wow, sebenarnya ucapan Macron itu bukan untuk mendiskreditkan Islam, tapi dia ingin bahwa nilai-nilai Perancis itu ada. Jadi dia tidak bisa menutup Charlie Hebdo untuk hanya karena bikin kartun gitu. Karena hal-hal tersebut adalah sesuatu yang mereka sudah bangun sekian ratus tahun gitu, sekian abad, yaitu nilai-nilai kebebasan tersebut gitu. Nah, kalau di yang itu tuh dia nyebutnya laicite, liberté apalah gitu. Nah itu ya memang jadinya memang masalah ya. Kayak gue yang non muslim ini, kalau gue belum pernah ke Eropa, jadi gue nggak tahu. Tapi kalau dari beberapa informasi, gue kalau nonton YouTube tuh ya, nonton Facebook gitu, lihat-lihat di internet, aduh, penghinaan terhadap
terhadap Yesus Kristus tuh banyak banget. Gue sih ngeliatnya cuman nyengir aja ya, maksudnya mau apa? Itu kan masalah kepercayaan orang. Kalau gue pribadi sih ngeliatnya, kalau percaya syukur, nggak percaya ya sudah gitu. Kalau mau menghina ya silakan, mau apa, mau ikutan menyembah Yesus juga silakan gitu kan, itu kan pilihan ya. Gue malah ya cek aja gitu, karena buat gue itu hal yang sia-sia gitu ngebahas Yesus digambar seperti inilah, anak haram apa lah, karena nggak tahu bapaknya gitu kan. Agak sesuatu yang maksud gue banyak orang yang nggak percaya gitu. Tapi ya bukan ya gimana ya, biasa aja gitu sih, nggak, karena itu hal yang menurut gue, masalah iman kan sesuatu yang pribadi, dan gue nggak mau pusing dengan hal-hal seperti itu. Menurut gue itu sih biar diperdebatkan aja masing-masing orang gitu, percaya nggak percaya gitu aja. Kalau nggak percaya sama Yesus ya nggak apa-apa juga gitu kan. Mau menghina ya silakan aja, nanti kan itu pertanggungjawaban pribadi di dunia sana gitu. Kalau kita yang percaya dengan agama, ya kita percaya dengan agama kita, dan kita percaya dengan Tuhan kita yang bisa memastikan Tuhan mana yang benar itu di masa depan gitu. Maksudnya di ketika kita mati nanti gitu. Kita memperdebatkan sekarang juga tidak ada gunanya, karena kebenaran itu akan dibuktikan nanti gitu kan. Kalau gue sih mikirnya gitu doang sih, gampang lah. Terus apa lagi ya, justru dari kalau nonton yang Cokro TV kemarin itu, yang menarik itu justru bukan masalah perebutan agama antara Islam atau Kristen di Eropa sana, justru bahwa banyak umat manusia itu yang bukan berpindah agama, tapi berpindah keyakinan menjadi tidak yakin ada Tuhan. Itu paling gampangnya jadi ateis gitu. Justru yang pindah menjadi ateis jauh lebih banyak daripada yang berpindah agamanya. Nah ini kan jadi dilema ya. Kenapa? Karena mereka berpindah menjadi ateis karena mereka melihat bahwa konsepnya cukup menjadi orang baik aja. Selama gue nggak ganggu lu, ya mari kita hidup berdampingan gitu doang konsepnya mereka. Nah itu yang juga jadi, mungkin ada yang menjadi kesal dengan hal-hal tersebut. Tapi kan ya itu biar menjadi hal mereka lah. Kalau mereka nggak percaya dengan Tuhan, itu biar menjadi pertanggungjawaban mereka dengan Tuhan di masa depan gitu. Jadi itu yang gue justru menarik dengan diskusi di channel Cokro TV itu, ya itu perpindahan menjadi ateis. Yang terakhir yang menarik adalah dari diskusi itu gue justru mendapat informasi, dan kalau kita Google juga memang ini valid, bahwa ternyata Macron itu bukan membenci ya, maksudnya justru tidak membenci Islam. Dia mengetahui bahwa jumlah populasi Islam itu besar di sana, banyak dan berkembang pesat. Tapi dia ingin membuat kontrol di mana supaya ajaran-ajaran Islam itu menjadi sebuah ajaran yang tetap dalam jalur Islam tapi tidak menjadi ekstremis gitu. Program-program yang dia mau bikin tuh justru bagus. Kalau dari penjelasan di diskusi itu bagus-bagus banget gitu. Kaget juga sih dengar penjelasannya bahwa dia akan bikin sekolah seperti apa, dia akan bikin dia akan memberikan bantuan sumbangan dana gitu ya, rutin gitu,
sebesar berapa gitu. Nah, itu kan sesuatu yang bagus dan membantu sebenarnya. Jadi ya yang menariknya lagi ternyata bahwa si Macron itu bukan dengan konsep dan rencana kerja dia itu, Macron ini ternyata bagian dari partai yang sekuler gitu loh. Nah, orang-orang yang sekuler aja buat mereka, kenapa mereka mau membantu Islam gitu di sana? Karena buat mereka nggak ada masalah dengan hal seperti itu, silakan aja. Yang penting bisa hidup berdampingan, damai gitu, maju sama-sama. Konsepnya seperti itu sih sebenarnya. Nah, ini yang menurut gua konsepnya itu udah bener lah mindsetnya lah. Memang harus dibikin seperti apa, emang itu akan membuat umat manusia jalan sama-sama. Masalah keyakinan ya silakan dilakukan masing-masing, tapi tanggung jawabnya ya nanti di masa depan gitu, ya kan. Lucunya lagi di Prancis itu salah satu partai yang mendukung Islam itu di sana justru adalah Partai Komunis. Nah, bingung kan? Partai Komunis mendukung di sini, nyebut komunis aja udah di maki-maki kemana-mana gitu. Karena komunis itu bukan ateis, komunis itu cuman konsepnya adalah sosialis, segala sesuatu itu harus sama-sama gitu, demi kepentingan bersama. Lawannya komunis itu ya kapitalis gitu kan, sosialis kapitalis gitu. Bukan ateis, itu hal yang berbeda gitu. Makanya gak bingung kalau ribut banget soal komunis. Gue sampai apa sih komunis. Nah, yang topik selanjutnya nih, ini yang lagi hangat dari kemarin pagi sampai tadi malam sampai pagi ini belum selesai juga, nggak tahu apa yang terjadi. Pemilu Amerika Serikat, aduh gila, itu bener-bener fokus dunia tuh kesana banget, gila. Kenapa? Karena walaupun kemarin IMF sudah mengatakan kekuatan ekonomi dunia sudah bukan di Amerika lagi, tapi di Cina. Cuma Amerika biar gimana pun tetap sebagai negara pengendali ekonomi gitu. Jadi kenapa? Karena mata uang perdagangan dunia itu yang dipakai adalah mata uang Amerika. Nah, siapapun yang menjadi presiden Amerika itu pasti ditunggulah sama dunia, karena pergerakan dia akan mempengaruhi banyak aktivitas dunia gitu. Kalau Cina, karena Cina nggak ada pilpres, ya kan, siapapun yang menjadi pemimpin partai komunis, maka dia akan secara notabene menjadi presiden Cina gitu. Jadi dunia nggak terlalu mikirin kalau soal pilpres di Cina. Tapi Amerika itu berpengaruh banget. Kenapa? Karena kalau dia tujuannya ke kasarnya gitu ya, perang gitu, maka yang naik adalah bisnis-bisnis yang terkait dengan perang. Kalau tujuan dia adalah kesehatan, maka bisnis-bisnis yang naik adalah yang terkait dengan kesehatan gitu. Kalau tujuan dia adalah energi murah, maka yang naik adalah energi murah gitu. Itu benar-benar terkontrol banget gitu. Bisnis ke depan yang berkembang dari sana tuh bisa kelihatan gitu. Nah, yang menarik itu ternyata si Trump posisinya kalah. Saat ini posisinya masih kalah gitu loh. Tapi hampir pasti kalah sih dia. Per pagi ini tuh batas kemenangan
di Amerika adalah 270 electoral vote ya kalau gua nggak salah. Kalau sampai 200, siapapun yang menyentuh 270 maka dia menang. Posisi per pagi ini tadi sekitar setengah jam yang lalu itu 264 Biden, Trump itu 214. Jadi udah hampir pasti Biden menang lah, 264, selisihnya 50 poin gitu kan. Kan nggak mungkin lah tiba-tiba ada beberapa negara bagian yang nggak ada Bidennya gitu. Yang lucunya ya si Trump langsung semalam mengeluarkan pernyataan untuk menghentikan perhitungan suara, terus mengatakan bahwa ini ada penipuan, ada apa. Gue sih nggak punya Twitter ya, tapi di jagat Twitter katanya heboh bahwa ini kok seperti rasa Indonesia ya, presiden Pilpres Amerika rasa Indonesia. Tiba-tiba ada yang mau minta hitung ulang lah, ada yang mau maju, kita nggak kalah, kita akan ajukan ke Supreme Court. Di sana Supreme Court istilahnya, kalau di sini kan istilahnya MK gitu. Kayak gitu-gitu. Nah ini yang ngeliatnya sih lucu sih. Si Bidennya dengan santainya juga mengklaim kemenangan, kedua pihak mengklaim kemenangan gitu. Itu yang dejavu sama Indonesia banget. Sampai ada jokes bahwa ya ini akan menjadi sangat seperti Indonesia kalau Trump menjadi menteri pertahanannya Biden. Kayak Prabowo jadi menteri pertahanannya Jokowi. Tapi ya enggak lah, gue nggak yakin lah Trump bakal jadi menteri pertahanan atau menteri apapun di posisinya Biden, karena Trump ya dia harga dirinya tinggi banget, terus kemudian dia juga apa namanya kemampuan ekonominya gede ya. Salah satu konglomerat di sana kan. Nah yang menarik adalah tadi kan bahas ekonomi itu, kalau Biden menang, kalau Joe Biden menang, maka ekonomi yang akan tumbuh adalah ekonomi yang terkait dengan energi terbarukan gitu. Renewable energy. Nah, artinya bisnis yang akan berkembang itu adalah baterai, mobil listrik. Nah, saham yang mesti dibeli itu saham-saham yang terkait dengan mobil listrik tuh. Atau nikel yang akan bakal jadi baterainya. Ketiga tuh adalah kedua tuh adalah CPO gitu kan. Karena dia benar-benar ngebentuk ini sih apa namanya, keinginan dia untuk dari dulu tuh untuk membuat renewable energy lah. Cuma ya fair aja, gue pribadi sih sebenarnya kemarin tuh sempat berharap Trump yang menang. Kenapa? Karena kalau Trump yang menang, maka konflik antara Amerika dengan Cina akan tetap terjadi. Nah, kalau konflik antara Amerika dan Cina tetap terjadi, ini yang menarik. Kenapa? Karena Indonesia bisa ngambil kesempatan dari situ. Bisa bisnis tetap sama Amerika, tetap bisnis sama Cina. Dua-duanya mungkin bisa bikin pabrik di Indonesia, seperti itulah. Ini yang menarik gitu sebenarnya kalau Trump yang menang ya. Karena benar-benar akan ada dua kutub. Dan Indonesia bisa ngambil peluang sebagai bermain dengan kedua kutub gitu. Jadi main di dua kaki. Nggak ada salahnya kan. Selama semuanya happy ya buat apa masalahnya. Kalau Trump menang juga kan bisnis seperti ya, minyak akan tetap naik ya gitu. Nah, cuma karena bukan Trump yang menang nih, minyak mungkin akan slow down sedikit nih. Minyak, batu bara gitu.
seperti itu sih. Nah, sayangnya nih Joe Biden yang menang sekarang. Kalau Joe Biden yang menang, kemungkinan akan ada rekonsiliasi antara Amerika dengan Cina. Gue hampir yakin tuh bos Huawei lepas tuh. Nah, kalau ada rekonsiliasi antara Amerika dengan Cina, mereka bersinergi, posisinya adalah ya ketika kedua, kita bicara market biasa aja ya, ketika dua raksasa bersatu, maka dua raksasa besar bersatu, maka rakyat-rakyat kecil di sekitarnya itu cuman bisa ngikut aja gitu, nggak bisa ngambil peran lebih kelihatan. Nah, ini yang jadi menarik, apakah Indonesia bisa, peluang apa nih yang bisa diambil? Yang jelas Indonesia punya kapasitas untuk support project-projectnya Biden di electrical gitu kan, baterai gitu, CPO. Indonesia punya semua sebenarnya, tinggal seperti apa peran yang bisa kita ambil sih untuk itu. Nah, ini yang apa, yang mesti dilihat lah nantinya akan jadi seperti apa nih ekonominya, pergerakannya. Yang pasti sih nggak akan ada lagi tweet-tweet lucu ataupun cerita-cerita lucu tentang Trump di medsos gitu ya, karena dia udah mungkin dalam berapa bulan ke depan gitu, cuman tinggal berapa bulan ke depan lagi aja ya. Gue sih ngelihatnya seru sih itu gitu. Paling itu sih yang menjadi apa namanya, menarik buat gue berapa hari terakhir ini ya. Mungkin itu aja lah, sisanya apa ya, cuman mau ya tetangga depan gue tiba-tiba beli, awalnya tuh miara bebek, terus nggak tahu tuh bebeknya kemana, terus kalau nggak salah pernah ada kelinci, nggak tahu kelincinya sekarang kemana, terus tiba-tiba sekarang punya berang-berang. Gue kaget juga gue, berang-berang tiap hari bunyinya mendekit kenceng-kenceng gitu, kayak tikus kejepit yang ya seru sih. Cuman pas denger suaranya yang menjerit-menjerit agak sedikit nyebelin aja sih, ini hewan sakit atau apa gitu. Ada aja tiba-tiba punya berang-berang tuh, gimana sih? Ya miara hewan sih oke lah ya gitu. Cuman agak ya gue nggak biasa aja ngeliat orang miara berang-berang. Kalau cuman miara iguana gue pernah lihat, karena kan diem dia, tenang gitu. Berang-berang tuh yang kaget juga sih, bunyinya berisik juga ya pagi-pagi tuh gitu. Itu sesi curhat nih. Aduh, Jakarta hujan terus. Mudah-mudahan nggak macet banget nih jalanan ke kantor, supaya nggak pegel. Kalau terlalu macet kan pegel banget. Oke lah, itu dulu. Thank you.